Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi biologi yang berkaitan dengan fisika, yaitu sistem pendengaran. Ya, sistem pendengaran adalah sistem yang digunakan untuk mendengar. Hal ini dilakukan terutama untuk sistem pendengaran yang terdiri dari telinga, saraf-saraf, dan otak. Manusia dapat mendengar dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Tidak semua suara dapat dikenali oleh semua binatang. Sistem pendengaran pasti sangat berkaitan dengan suara atau bunyi. Nah, di sini suara atau bunyi termasuk ke dalam fisika, yaitu gelombang bunyi atau suara adalah gelombang longitudinal yang merambat melalui suatu media. Terdapat 3 aspek utama pada bunyi. Pertama, terdapat sumber bunyi. Kedua, terdapat media agar energi gelombang bunyinya merambat. Ketiga, terdapat penerima, yakni telinga manusia ataupun mikrofon, yaitu yang tadi dijelaskan sebelumnya, itu masuk ke dalam pendengaran. Nah, karakteristik gelombang bunyi: cepat rambat bunyi berbeda-beda tergantung jenis material media rambatnya. Besar cepat rambat bunyi juga dipengaruhi oleh temperatur, khususnya jika media rambatnya adalah gas. Contohnya, cepat rambat bunyi di udara pada suhu normal sebesar 343 meter per sekon kuadrat. Namun cepat rambat bunyi udara pada suhu 0 derajat Celcius hanya sebesar 331 meter per sekon kuadrat. Selain itu, berdasarkan frekuensinya, bunyi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu bunyi audiosonik, frekuensinya antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Kedua, bunyi audiosonik merupakan satu-satunya bunyi yang dapat kita dengar secara baik. Kedua, bunyi ultrasonik, frekuensinya di atas 20.000 Hz. Kita tidak dapat mendengarnya, tetapi sebagian binatang dapat mendengarnya, contohnya seperti anjing dan kelelawar. Bunyi infrasonik, frekuensinya di bawah 20 Hz. Contohnya gelombang bunyi yang disebabkan gempa bumi, halilintar, dan gunung berapi. Jadi, bunyi yang dapat kita dengar karena pendengaran manusia hanya dapat mendengar 20 Hz sampai 20.000 Hz, yaitu bunyi audiosonik. Yang di bawah 20 Hz, yaitu bunyi infrasonik, manusia tidak dapat mendengarnya. Dan bunyi di atas 20.000 Hz, manusia pun tidak dapat mendengarnya, yaitu ultrasonik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen pada gelombang bunyi. Nah, sebelumnya kita mengetahui bahwasanya bunyi merupakan gelombang mekanis, yaitu gelombang yang memerlukan medium untuk perantaranya. Dan gelombang bunyi juga merupakan gelombang longitudinal, yang merupakan gelombang yang apabila merambat memiliki rapatan dan regangan. Karena gelombang bunyi merupakan gelombang mekanis yang memerlukan medium, sehingga pengaruh medium terhadap kelajuan bunyi sangatlah berpengaruh. Kelajuan bunyi akan tinggi apabila merambat pada medium yang memiliki massa jenis yang tinggi. Seperti contoh, mediumnya besi. Nah, kelajuan bunyi pada besi akan lebih tinggi daripada kelajuan bunyi pada udara. Kelajuan bunyi pada besi yaitu 5.000 meter per sekon, sedangkan pada udara kelajuan bunyi yaitu 330 meter per sekon. Untuk pemantulan bunyi, kita bisa contohkan seperti gema. Gema adalah suara pantul yang dihasilkan oleh benda-benda keras seperti batu, kayu, dan lain-lainnya. Apabila kita berteriak di depan tebing, maka kita akan mendengarkan suara pantul yang dihasilkan oleh pemantulan dari tebing tersebut. Nah, prinsip gema ini dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut dan menentukan posisi kapal selam. Nah, selanjutnya yaitu pembiasan. Pembiasan, kalau kita
mengenal pembiasan, yaitu pembelokan. Nah, ini berarti pembelokan bunyi. Sebagai contoh yaitu kenapa bunyi di siang hari lebih cepat terdengar dibandingkan kelajuan bunyi pada lebih lambat terdengar daripada kelajuan bunyi pada malam hari. Pada sebelumnya, kelajuan bunyi akan bergerak pada suhu yang lebih tinggi. Pada siang hari, suhu di udara di atas akan lebih rendah daripada suhu udara di bawah, sehingga bunyi tersebut akan merambat pada udara di bawah. Tetapi masalahnya pada di bawah ini akan menumbuk. Jadi bunyi ini akan menumbuk seperti pohon, rumah, gedung, sehingga energi dan intensitas bunyi akan merosot, sehingga akan terdengar kecil dan terdengar pelan oleh kita. Sedangkan pada malam hari, suhu udara di atas akan lebih tinggi dibandingkan suhu udara di bawah, sehingga apabila sumber bunyi menghasilkan bunyi, maka bunyi akan merambat ke atas. Nah, selanjutnya yaitu interferensi. Interferensi gelombang bisa kita contohkan apabila kita mendekatkan dua buah speaker yang dihubungkan dengan generator yang sama. Apabila kita berada di tengah-tengah speaker ini, kita akan mendengarkan bunyi yang lebih keras dibandingkan apabila kita mendengar bunyi tersebut dari salah satu atau di pinggir salah satu speaker ini. Nah, pada kejadian ini akan terjadi interferensi konstruktif. Nah, selanjutnya yaitu identitas bunyi. Identitas bunyi ini bisa frekuensi, intensitas, dan warna bunyi. Frekuensi berguna untuk memberikan gambaran tentang tinggi dan rendahnya suatu bunyi. Selanjutnya yaitu intensitas bunyi. Intensitas bunyi ini berguna untuk memberikan gambaran tentang keras suatu bunyi. Jadi semakin tinggi intensitas bunyi, maka bunyi tersebut akan semakin keras. Setiap sumber bunyi memiliki sumber bunyi latar yang berbeda-beda, sehingga ini akan menjadi identitas terhadap suatu bunyi. Untuk materi selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme bagaimana bunyi dapat didengar oleh telinga dan proses bagaimana bunyi itu sampai ke otak. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa telinga ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada telinga luar, telinga tengah bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Untuk telinga bagian luar, ini berfungsi sebagai penangkap getaran bunyi dari luar. Telinga bagian luar ini terdiri dari daun telinga atau yang disebut pinna. Ini berfungsi sebagai penangkap dari getaran suara. Kemudian yang kedua ada liang telinga atau saluran telinga. Nah, ini saluran telinga ini berfungsi untuk menjaga agar benda asing tidak masuk ke dalam. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah ini berfungsi untuk menjaga tekanan udara agar tetap seimbang. Telinga bagian tengah ini terdiri dari gendang telinga dan 3 tulang pendengaran. Nah, berikut adalah gambar dari telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah ini terdiri dari tulang sargundi, tulang landasan, tulang martil, gendang telinga, dan saluran eustasius. Kemudian yang terakhir, telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam ini terdiri atas bagian tulang dan membran. Kemudian terdiri dari koklea atau yang disebut rumah siput. Nah, di dalam organ korti ini sebagai organ pendengaran. Dan di dalam organ korti terdapat sel-sel rambut sensori yang merubah reseptor menjadi getaran. Nah, selanjutnya saya akan menyajikan video tentang bagaimana proses bunyi sampai ke otak. Proses mendengar pada manusia melalui beberapa tahap. Tahap tersebut diawali dari lubang telinga yang menerima gelombang dari sumber suara.
Gelombang suara yang masuk ke dalam lubang telinga akan menggentarkan gendang telinga yang disebut dengan membran timpani. Getaran dari membran timpani ditransmisikan melintasi telinga tengah melalui 3 tulang kecil yang terdiri atas tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Telinga tengah dihubungkan ke paring oleh tabung Eustachius. Getaran dari tulang sanggurdi ditransmisikan ke telinga dalam melalui membran jendela opal ke koklea. Koklea merupakan suatu tabung yang bergulung seperti rumah siput. Koklea berisi cairan limpa. Getaran dari jendela opal ditransmisikan ke dalam cairan limpa dalam ruangan koklea. Organ korti berisi sel-sel rambut yang sangat peka. Ini adalah reseptor getaran yang sebenarnya. Di bagian dalam ruangan koklea terdapat organ korti. Sel-sel rambut ini akan bergerak ketika ada getaran di dalam koklea, sehingga menstimulasi getaran yang diteruskan oleh saraf auditori menuju otak. Saya akan melanjutkan materi dari sistem pendengaran, yakni kaitan dari fisika dengan sistem pendengaran. Contohnya ialah dari gelombang bunyi, bahwa gelombang bunyi merupakan salah satu dari contoh gelombang longitudinal, yaitu arah rambat dan getarannya itu sama atau searah. Gelombang longitudinal ini atau gelombang bunyi itu contohnya seperti selinki atau pegas. Nah, di situ terdapat satu gelombang, yakni satu rapatan dan satu renggangan itu disebut dengan satu gelombang. Nah, adapun persamaan fisika ya dari gelombang longitudinal atau dari gelombang bunyi itu sendiri ialah V sama dengan, bisa dilihat, V sama dengan lambda dikali F. Nah, V di sini merupakan cepat rambat dengan satuan meter per second, dan F di sini merupakan frekuensi dari bunyi tersebut, yakni dengan satuan Hertz, dan lambda itu merupakan panjang gelombang dari gelombang bunyi itu. Selanjutnya, adapun intensitas bunyi. Nah, intensitas bunyi itu merupakan besar energi bunyi, yaitu pada tiap satuan waktu dan satuan luas yang datang secara tegak lurus. Nah, dari intensitas bunyi ini terdapat persamaan fisika yang dapat diukur dengan I sama dengan P per 4 VR kuadrat. Nah, mengapa 4 VR kuadrat? Karena bunyi itu dapat menjalar ke segala arah, jadi memakai 4 VR kuadrat dengan luasnya. Nah, intensitas bunyi ini satuannya ialah watt per meter kuadrat. Nah, selanjutnya ialah bahwa jika terdapat sumber bunyi itu yang berbeda, maka taraf intensitasnya juga berbeda. Jadi ada intensitas bunyi 1 dan intensitas bunyi 2. Dan ada pun jarak dari kedua sumber bunyi itu. Jadi dengan persamaan I1 per I2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Nah, selain itu ada pun yang disebut dengan taraf intensitas bunyi. Nah, dari taraf intensitas bunyi itu yakni merupakan besar kecilnya intensitas bunyi yang dapat didengar oleh telinga kita. Jika taraf intensitas bunyinya itu bernilai besar, maka bunyi yang didengar juga akan terdengar jelas. Sedangkan jika kecil, maka bunyi yang akan didengar oleh telinga kita juga akan kecil. Nah, dengan persamaan sebagai berikut. Nah, persamaan dari taraf intensitas bunyi ialah TI atau taraf intensitas sama dengan 10 log I per I0. Nah, I0 itu ialah besar ambang dari pendengaran dengan satuan watt per meter kuadrat. Nah, di sini itu merupakan taraf intensitas bunyi. Nah, bagaimana terdengar? Nah, itu merupakan contoh dari efek Doppler itu sendiri, yakni adanya sirene ambulan. Dengan efek Doppler itu merupakan perubahan sebuah frekuensi atau panjang gelombang dari suatu gelombang terhadap penerima yang sedang bergerak. Nah, yang relatif terhadap sumber gelombang tersebut. Contohnya yang tadi, yakni sirene ambulan. Dengan persamaan efek Doppler itu sebagai berikut.
Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan pemaparan materi oleh Paulina. Silakan. Di sini saya akan memberikan 5 contoh saja dalam pembahasan tersebut. Yang pertama yaitu Sound Navigation Training atau sering kita sebut dengan sonar. Sonar merupakan salah satu teknologi yang menggunakan prinsip pemantulan gelombang bunyi. Prinsip kerja sonar menggunakan prinsip gelombang ultrasonik. Pada dasarnya, sonar memiliki bagian yang memancarkan gelombang ultrasonik atau disebut dengan transmitter dan bagian yang dapat mendeteksi datangnya gema atau bisa disebut dengan gelombang pantul yang disebut dengan sensor atau receiver. Gelombang yang dipancarkan oleh transmitter diarahkan menuju sasaran, kemudian akan dipantulkan kembali dan diterima oleh receiver. Jaraknya dapat ditentukan dengan mengukur waktu yang dibutuhkan dari gelombang yang dipancarkan sampai diterima. Jika gelombang ultrasonik diarahkan lurus ke dalam dasar laut, kedalaman laut dapat dihitung dari panjang waktu antara pancaran gelombang yang turun dan naik kembali setelah dipantulkan. Contoh yang kedua yaitu ultrasonografi atau sering kita sebut dengan USG. Ultrasonografi dalam medis atau sering kita sebut, kalau dalam medis itu disebut sonografi, adalah sebuah teknik diagnostik pencitraan menggunakan suara ultra yang digunakan untuk mencitrakan organ internal dan otot, ukuran mereka, struktur, dan luka patologi. Membuat teknik ini berguna untuk memeriksa organ. Ultrasonografi atau USG digunakan oleh dokter spesialis kandungan untuk memperkirakan usia kandungan dan memperkirakan hasil persalinan Dalam dunia kedokteran secara luas, alat USG digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan diagnosa atas bagian tubuh yang terbangun dari cairan. Adapun alat ini memiliki prinsip kerja alat, yaitu bekerja dengan cara memancarkan gelombang ultrasound melalui sebuah transducer dengan media perantara berupa zel. Kemudian gelombang ultrasound tersebut akan dipantulkan kembali dalam bentuk gambar di sebuah layar monitor. Contoh teknologi yang ketiga yaitu kacamata tunanetra. Kacamata tunanetra merupakan kacamata khusus yang dapat digunakan oleh penyandang tunanetra dengan menggunakan kacamata yang memanfaatkan gelombang bunyi, ya. Jadi kacamata tunanetra itu termasuk juga pemanfaatan dari gelombang bunyi. Orang yang mengalami tunanetra dapat melakukan aktivitas sehari-harinya dengan bantuan kacamata tunanetra. Teknologi yang keempat yaitu pengeras suara. Pengeras suara merupakan bentuk pemanfaatan dari gelombang bunyi yang cukup dekat di lingkungan sekitar kita. Alat ini berfungsi sebagai sarana memperlancar komunikasi dan juga biasanya alat ini digunakan sebagai pengeras suara agar dapat didengar oleh pendengar atau penerima. Contoh teknologi yang terakhir yaitu mesin cuci. Mesin cuci termasuk teknologi yang kita gunakan sehari-hari karena dalam hal ini gelombang ultrasonik yang kuat mampu menggugurkan ikatan antar partikel kotoran dan juga menggetarkan debu pada pakaian. Cukup sekian pemaparan yang saya sampaikan.